Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam channel Repi Haryanto. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara untuk membuat surat keterangan hasil ujian sekolah dan mengirimnya secara langsung ke email masing-masing peserta didik. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum subscribe, mohon untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Teman-teman, bagaimana cara untuk membuat surat keterangan hasil ujian dan mengirimkannya secara otomatis ke email peserta didik? Jadi pertama, teman-teman harus mempunyai bank data ya, hasil ujian sekolah ya. Ada NIS, nama, dan hasil ujian 10 mata pelajaran untuk jenjang SMP. Kemudian pada kolom akhir teman-teman bisa menambahkan email. Teman-teman silakan mendapatkan email peserta didik misalnya dengan menggunakan Google Form dan yang lainnya. Jadi data yang pertama, kita harus memiliki database hasil ujian dalam bentuk Microsoft Excel. Berikutnya, teman-teman harus mempunyai template surat keterangan hasil ujian sekolah. Misalnya ada kop sekolah dan seterusnya. Nah, untuk data-data yang akan kita isikan, misalnya nama, ini penulisannya dibuat kurang dari 2 buah, kemudian nama lebih besar dari. Begitu juga dengan NIS ya. Dan data-data yang lain, misalnya nilai ujian sekolah, agama, PPKN, jadi ini melambangkan seperti ini. Nah, penulisannya ini teman-teman sesuaikan dengan database yang ada di Microsoft Excel yang bagian atas ini. NIS, nama, agama, PPKN, mata pelajaran seluruhnya, dan selanjutnya. Nah, kalau teman-teman sudah mempunyai dua file ini ya, template dan file bank data, teman-teman, kita akan menggunakan akun Belajar ID untuk mengupload dari file kita ini. Dengan akun Belajar ID kita bisa menyimpan data tanpa batas. Caranya seperti apa? Teman-teman silakan buka drive akun Belajar ID-nya masing-masing. Untuk file dari Microsoft Word ke dalam Google, itu akan dikonvert menjadi Google Doc, dan begitu juga Microsoft Excel akan dikonvert menjadi Google Spreadsheet. Caranya seperti apa? Di bagian drive ya, ini teman-teman, di drive ada menu gerigi. Sini ada setelan, di menu setelan kita klik setelan. Nah, cara konversinya di sini ada tanda konversi file upload. Ini kalau teman-teman yang belum dicentrang dulu, sehingga file dari Microsoft Word itu akan menjadi Google Doc. Begitu juga Microsoft Excel menjadi Google Spreadsheet. Kalau sudah dicentrang, kita selesai. Berikutnya kita upload ya. Jadi buka drive, kita upload data template dan nilai ujian sekolah siswa tadi. Caranya seperti apa? Drive, kemudian upload file. Kita cari file di mana tempat kita menyimpan data tersebut. Misalnya di sini saya akan ini ya adalah filenya dan ini adalah nilainya. Saya klik open. Sehingga kita akan menunggu beberapa saat file ini akan diupload di drive kita ya. Kalau sudah seperti ini, artinya file kita sudah terupload, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini supaya kerja kita rapi, kita buat di sini folder baru ya. Di sini saya contohkan, saya sudah membuat foldernya khusus untuk SKU ini. Misalnya kebetulan ini untuk latihan. Ini saya buat latihan SKU ini. Di sini nanti file yang ada di drive ini bisa kita pindahkan. File dari yang sudah masuk drive tadi berupa nilai dan salinan template SKU ini sudah saya simpan di drive namanya latihan SKU. Kemudian kita juga buat salah satu folder. Ini saya buat SKU PDF. Ini tempat khusus membackup hasil file PDF tentang surat keterangan hasil ujian. Caranya seperti apa?
kita sudah masuk ke dalam file ya. Kalau di Google, kalau di Microsoft Excel ini data siswa saya cukup banyak, ada ratusan siswa. Tetapi pada kegiatan ini saya akan mempraktekkan memasukkan 9 siswa saja karena saya belum memiliki email seluruh siswa. Ini saya menggunakan email saya akan mencontohkannya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Setelah file itu dibuat dalam satu folder di Drive, buat juga folder untuk khusus SKU, PDF atau apa namanya. Teman-teman silakan buka misalnya file nilai siswa. Di sini ada nilai siswa. Nah, di nilai siswa ini saya hanya memuat 9 siswa saja karena datanya emailnya belum lengkap. Tapi kalau sudah lengkap itu sangat mudah sekali. Ini datanya seperti ini teman-teman. Selanjutnya caranya seperti apa? Di sini ada menu alat dan add-on. Kalau di sini ada add-on ya. Kalau teman-teman belum mendapatkan add-on, mungkin perlu dapatkan add-on. Di sini ada add-on namanya AutoCred. Nah, kalau sudah, jadi teman-teman yang belum pernah buat menggunakan add-on mungkin perlu menambahkan add-on. Kalau sudah, ini ada add-onnya itu AutoCred. Dan nanti kalau yang belum, diinstal terlebih dahulu saat pertama kali menggunakannya. Kebetulan saya sudah pernah. Ini ada add-on AutoCred, kemudian pilih Launch ya. Ini kalau muncul seperti ini, kita klik New Job ya. New Job ya. Kita tulis namanya misalnya SKHU 1. Kemudian kita next. Kemudian kita menggunakan template ya. Kita, kalau teman-teman, kemudian saya sudah pernah menggunakan ini, tapi saya coba untuk menggunakan yang baru from Drive. Saya ambil. Teman-teman ingat di mana Drive tempat menyimpan template tadi ya. Di sini saya sudah punya. Ini adalah misalnya, kalau sudah teman-teman pilih templatenya, kemudian select, kemudian lagi diproses, kemudian klik tombol next. Teman-teman di sini dia akan mengaturkannya. Di sini kita buat sheet 1 di mana nama itu terkoneksi dengan nama. Di sini teman-teman tadi di kolom Excelnya ini dan seluruhnya sudah saya buat penjas. Ini rata-rata. Kalau tanda seperti ini perlu kita atur teman-teman. Kita cari di sini tombolnya dihubungkan dengan rata-rata. Ini template-nya sudah masuk antara Google Doc dengan Spreadsheet. Kalau sudah, kita klik tombol next. Kemudian kita pilih file name-nya ya. Nama filenya apa nanti? Berarti kita tulis di sini adalah kurang dari nama. Berarti dia akan filenya menuliskan nama peserta didik. Nah, kurang dari nama lebih besar 2 kali. Tipe filenya kita ganti dengan PDF karena kita akan menjadikan filenya PDF. Kemudian next. Selanjutnya kita akan memilih tempat untuk menyimpan filenya ya. Kemudian saya hapus yang ini, saya pilih yang baru. Ini file backupnya, foldernya akan disimpan di mana. Ini kita sudah membuat filenya adalah SKHU PDF. Kemudian kita select, kemudian kita klik tombol next. Berikutnya folder, ini tidak usah kita abaikan saja, tidak kita usah isi. Kemudian klik tombol next, kemudian next, kemudian share. Nah, ini perlu kita isi karena kita akan membagikan. Share ya, yes ya. Di sini bentuknya file PDF ya. Yang allow collaboration to reshare ini kita ganti no. Ini adalah kita tulis, dia akan menghubungkan ke database di Google Spreadsheet tadi. Jadi kita buat kata rumusnya yaitu kurang dari email. Jadi dia akan mengirimkan ke email. Ini kita kosongkan. Reply to-nya ini kita kosongkan. Kita tulis subjeknya. Kita tulis subjeknya adalah
SKHU. Ini keterangannya mungkin kita tuliskan selamat, kita kasih kodenya untuk namanya, nama kurung 2 kali, sudah lulus ujian sekolah, silakan download SKHU-nya. Terima kasih. Ini mungkin keterangan. Jadi namanya akan mengkoleksikan ke namanya. Ini email yang akan kita tujukan di kolom email. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol next. Kemudian ini kita abaikan saja, kita save. Kita akan menunggu ya AutoCAD ini bekerja. Nah, kita akan membuat auto run. Di sini ada tombol, di sini ada run job ya. Klik run job, dia akan mengirimkan ya file PDF hasil SKU ke email. Kita akan membuat 9 hasil surat keterangan hasil ujian sekolah. Ini AutoCAD-nya sedang bekerja. Ini tergantung dengan jumlah data kita. Ya, semakin banyak data, kita harus menunggu prosesnya. Nah, teman-teman, di sini sudah selesai ya. Kita buat. Sekarang kita akan lihat hasilnya di Google Spreadsheet. Kita tutup ini. Di Google Spreadsheet sini teman-teman sudah bisa melihat ada link drive-nya dari masing-masing. Nah, ini template surat keterangannya dalam drive. Kemudian di sini ada emailnya. Emailnya terkirim dengan sukses atau tidak ya. Untuk mengetahuinya ya, kita lihat misalnya saya mengirimkan ke beberapa email. Ini saya contohkan. Di sini ada email yang digunakan. Kita akan lihat hasilnya apakah sudah terkirim ke email peserta didik ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan 3 siswa tadi dengan email yang sama. Ini adalah SKHU-nya, nama filenya. Ini adalah keterangannya selamat lulus ujian sekolah. Ini silahkan di-download. Ini ketika siswa membuka emailnya, dia akan tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini surat keterangan hasil ujiannya sudah lengkap dengan nilai, stempel dan yang lainnya. Jadi peserta didik tinggal download di sini ya. Tinggal download di sini untuk surat keterangan hasil ujiannya. Nah, untuk backupnya ya, kita sudah menyimpan file tersebut ya. Backupnya di SKU PDF. Di sini ada, teman-teman bisa lihat backup dari hasil. Nah, ini adalah hasil 9 peserta tadi. Jadi backupnya tersimpan di drive kita. Ini semuanya sudah ada. Itu salah satu email yang masuk. Atau kita lihat ini contoh yang lain, ada email yang masuk. Kita lihat email peserta didik hasil pengiriman SKU di email yang lain. Nah, di sini ada SKU Farel. Ini SKU-nya baru dikirimkan secara otomatis ke email peserta didik secara individu. Jadi dengan demikian nilai ini bersifat rahasia ya. Jadi teman-teman, ini tutorial yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian sekolah. Kita akan membuat hasil surat keterangan hasil ujiannya. Jadi ini bisa digunakan sebagai panduan dalam membuat SKU dan dapat terkirim ke email peserta didik secara otomatis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.